Nomor 1 PT Paragon Teknologi dan Innovation Group Wardah tuh. Iya. Luar biasa itu Bang. Kita harus mengapresiasi ya. Jadi ketika mereka kemudian begitu aktif ya untuk kemudian menyisihkan sebagian dari keuntungannya, memberikan kontribusi dengan maksimal ke dunia filantropi atau sosial kemanusiaan termasuk zakat. Faktanya di lapangan memang perusahaan itu terus bertumbuh. Wah, Saya kira ya. Kita kasih solusi. ini bentar lagi masuk di momen Lebaran. Di Lebaran ini banyak pengusaha-pengusaha yang memang ternyata jadi lebih mudah untuk belanja baju Lebaran ya. Gara-gara dia nunain zakatnya. Kok bisa ya? Zakat itu malah bisa bikin kita jadi semakin kaya raya nih buat teman-teman pengusaha. Oh mantap, kita bahas. Gimana Pak Wildan? Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Anda paham betul lah mengenai lembaga amil zakat. Iya sedikit lah kira-kira. Siap. Karena 26 tahun Bang meratapi dunia perzakatan Ngeri. di Indonesia. Keren. Anda juga ketua apa? Karena mampunya itu. Siap. Ya kalau di pengusaha kayak Bang Dery nggak bisa saya. Siap. Ketua Forum Zakat Indonesia ya? Forum Zakat itu asosiasi seluruh lembaga zakat di Indonesia. Nah ini penting nih kita bahas teman-teman semua. Jadi banyak yang salah kaprah bahwa zakat itu kan keluarin duit. Ya. Tapi nyatanya justru malah ketika ngeluarin duit semakin mentereng karir bisnisnya. Contoh misalnya kita buka aja langsung kayak gini teman-teman semua. Teman-teman kalau nyimak sampai akhir biar tahu bahwa selama ini jangan-jangan zakatnya cuma fitrah doang nih. Iya kan? Iya, betul. Siapa tahu ada zakat-zakat yang lainnya. Dan mungkin kenapa kita nggak kaya-kaya sampai sekarang ini, bisa jadi zakatnya ini yang kita keluarkan salah atau tepat sasaran atau tidaknya, atau persentasenya juga keliru, atau jangan-jangan kita nggak ngeluarin apa-apa. Yang sementara padahal itu adalah wajib. Nah ini cocok banget karena channel kita ngebahas mengenai dunia usaha apa segala macam, gimana caranya mengeskalasi bisnisnya dia. Coba kita buka datanya. Kita berangkat dari data dulu Pak. Nanti Boleh. tolong dijabarin sebenarnya yang harus dikeluarkan itu berapa saja. Pas kalau jabarin saya orang Sunda soalnya. Itu Jabar, Ya, betul. Jabar. Oh, deket dong sama gubernur yang Yang itu tuh Apa yang kemarin? Bulan Ramadan nih Bang. Kita ngomongin ngomongin. Ya kan kita ngomongin percuanan iya, juga. siap, Ya kan? insya Allah. Lanjut. Kita lanjut ya. Coba lihat dari paling atas. Datanya ternyata teman-teman dari perputaran duit yang beredar yang harusnya keluar buat zakat itu dari orang yang mampu itu 327 327 triliun. Setahun. triliun. Minimal ya. Per tahun. Minimal. Nyatanya realisasinya nggak nyampe 300 triliunan. Baru sekitar 40 triliun aja. Setahun. Loh. Itu proyeksi minimal ya. Pak Menteri Agama pernah menghitung kalau kita memasukkan bukan hanya zakat tapi infak, sedekah dan lain-lain, setahun harusnya terkumpul 1.700 triliun. Besar itu. Bayangin Bang, kalau dibeliin cendol tuh. Kenapa harus cendol? Minimal cilok lah. Cilok. Oh, Ya. segitu ya. Betul. Jadi sebenarnya pertanyaannya simpel adalah ini pada nggak tahu atau karena sebenarnya kasih solusi ini benar-benar ngasih solusi ke teman-teman semua untuk ngebantu jangan sampai lu mungkin ya stuck dalam tanda kutip ya karirnya apa segala macam karena ada kewajibannya atau mungkin hak orang lain yang lu belum keluarin gitu loh. Karena ngaruhnya ke situ kan. Ya. Dan 1.000 triliun. Berarti kalau dari dana yang beredar CSR, perusahaan, pribadi, apapun itu kalau disalurkan orang-orang miskin jadi nggak ada ya harusnya. Harusnya minimal jadi sangat minim ya. Angkanya bisa berkurang sangat banyak. Harusnya. Karena mereka dapat bantuan, akhirnya mereka bisa jajan, purchasing power tinggi kan? Sebetulnya begitu ya. Dengan mekanisme yang simpel aja, misalnya taruhlah zakat yang 300 triliun itu, atau yang realnya sekarang 40 triliun itu bergeser dari asalnya orang-orang kaya nih, zakat payer ya, kemudian bergeser ke orang-orang yang tidak mampu, mereka kan sekarang jadi punya duit. Purchasing power mereka kemudian jadi meningkat. Permintaan barang dan jasa itu akan semakin meningkat. Kemana mereka akan beli itu? Pasti dari para pengusaha, orang-orang kaya, gitu ya. Jadi sebenarnya nanti akan ada permintaan, demand, gitu ya, akan barang dan jasa itu ya. Tentu ini akan meningkatkan proses produksi dari para pengusaha, gitu ya, orang-orang kaya yang memang aset-aset produksi kan di mereka ya. Jadi sebetulnya secara material gitu ya, pihak yang akan mendapatkan benefit gitu dari zakat itu juga akan balik lagi kepada pembayar zakat itu. Kita belum ngomongin pahala dan lain-lain ya Bang ya. Kalau itu sudah pasti gitu ya. Jadi sebetulnya nggak usah dikhawatirkan gitu ya. Jadi ketika zakat ini ditunaikan dengan baik,
berjalan dengan lancar dan optimal, ini akan memutar lebih kencang roda perekonomian. Oh iya? Iya. Apa korelasinya? Maksudnya kalau pengusaha kan ngeliatnya kan kita clear ya, pragmatis ya. Ini ada returnnya nggak? Ya. Emang beneran tuh dalil yang namanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Ketika kita memudahkan segala urusan orang lain, Akan dimudahkan urusannya. nah, itu kan harus ada dampak dan bukti nyata kan ujung-ujungnya kan. Iya. Fitrah manusia ya, kita nggak bilang bahwa kita nantang dalil, enggak. Tapi fitrahnya umumnya stigmanya begitu. Iya. Makanya kita buktikan aja di ChatGPT. Ah, Jangan-jangan mungkin begitu data yang keluar 40 triliun ya. Iya, Kan iya. sekarang yang kenyataan secara data kan 40 triliun. 40 triliun. Baru 40 triliun. Padahal Iya, Menteri iya. Agama bilang bisa sampai 1000 triliun. Ya. Ya kan? Iya. Duit yang akhirnya Iya. keluar dari orang-orang kaya apa segala macamnya. Nah, kita lihat jangan-jangan dengan perusahaan-perusahaan yang muncul di ChatGPT, ini menurut keyakinan ChatGPT gitu ya. Berarti kenapa bisa sukses sampai sekarang? Iya. Mereka berarti taat sekali tuh. Berarti bener dalilnya nyata gitu loh. Iya. Kita lihat ya. PT Bank Syariah Indonesia. Laporannya ini khusus zakat berarti kan yang dikeluarkan di ChatGPT-nya ya, promptingnya ya. Mencatat zakat perusahaan 232 miliar, Ya, zakat pegawai 36 miliaran, total zakat 268 miliaran. PT Capital Life Syariah. Ya. Ini Ini ratusan-ratusan. karena perusahaan syariah ya yang memang terkena kewajiban untuk zakat. Loh, emang kalau dia nggak label syariah dia nggak wajib? Sebetulnya kalau misalnya hukum zakatnya sih wajib ya. Cuman kan tidak ada regulasi yang kemudian memandatorikan dia keluarkan zakat kecuali yang perusahaan-perusahaan syariah ya. Seperti BSI, Bank BSI, kemudian tadi ya Capital Life Syariah. Itu memang mandatori, memang harus keluarkan itu. Oke. Ada nggak perusahaan-perusahaan yang memang mungkin dia nggak pakai label syariah, tapi narasinya secara kampanye marketing, Iya. secara community yang dia gandeng itu adalah syariah. Oh banyak. Yang paling kelihatan kan oleh masyarakat itu seperti Wardah ya, Paragon. Wardah, grup Paragon. Oh itu luar biasa Bang. Saya kira memang itu jadi pengetahuan umum dan memang para pegiat zakat atau para pegiat filantropi itu melihat luar biasa dahsyatnya ini apa namanya willing ya dari Wardah ini dari Paragon ini dalam urusan berbagi ya termasuk zakat ya baik personal ownernya maupun corporate-nya. Saya kira memang kita akan juga melihat ya kenyataan di market kan terus bertumbuh ya. Wardah mah Kayak nomor ngeri satu bos. kali ya sekarang ya. Paragon nomor 1. Itu asetnya itu. Betul. Saya lupa ya waktu itu ya. Pokoknya saya pernah saya dekat juga tuh sama dua orang petingginya ini. Anaknya Ibu Nur Hayatinya ya. Pak Salman Subakat itu kan. Pak Harman ya. Pak Harman Subakat itu kenal baik juga, itu orang-orang baik, itu orang-orang hebat itu. Pernah duduk juga dua-duanya di sini. Oh ya. Nah ini tuh lihat datanya, bener juga lagi. Tuh kan. Betul ya. Nominal zakat perusahaan yang eksplisit, nominal tercampur CSR plus zakat perorangan hingga bla 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 bla. Nomor 1 PT Paragon Teknologi dan Innovation Group Wardah tuh. Iya. Luar biasa itu Bang. Saya kira. Ibu Nur Hayatinya atau Pak Salman, Pak Harmannya, ya Paragonnya itu naruh zakatnya di Easy. Saya kira mungkin di beberapa lembaga, di banyak saya kira ya, termasuk Easy. Ini boleh ngomong gini ya, brand begini ya? Iya boleh masalah aja. Enggak makanya kan, iya kan Anda kan, iya kalau dari secara bagian global, bagian dari siar. Iya. Saya ngundang Anda ini kan karena memang, ya kalau secara umum dan globalnya kan dari forum zakat lah. Iya. Anda ketuanya. Jadi saya kira memang iya Bang, kita harus mengapresiasi ya model perusahaan seperti Paragon dan perusahaan-perusahaan yang sejenis saya kira itu ya. Jadi ketika mereka kemudian begitu aktif ya untuk kemudian menyisihkan sebagian dari keuntungannya atau kemudian ada policy gitu ya untuk kemudian memberikan kontribusi dengan maksimal ke dunia filantropi atau sosial kemanusiaan termasuk zakat. Faktanya di lapangan memang perusahaan itu terus bertumbuh. Wah, saya kira ya. Nggak heran saya mengenai Paragon nih. Saya baru tahu ya. Iya. Wajar ya ternyata sekarang Mas Arman, Ibu Nur Hayati ini mohon maaf. Nggak ini buat motivasi teman-teman semuanya aja. Saya juga baru tahu nih. Jadi artinya nggak heran dan wajar bahwa perusahaan atau Paragon Group ini Wardah, KAF, apalagi itu, Emina, ya kan macam-macam lah ya perusahaan-perusahaan itu sampai mentereng kayak sekarang tuh kayaknya nggak pernah turun tuh pamornya karena memang memudahkan urusan orang ya. Iya, dimudahkan urusan itu. Jadi kan sederhananya begini Bang. Misalnya saya lah contoh ya. Misalnya saya taruhlah kemudian penghasilan saya atau kekayaan saya itu memang mewajibkan saya untuk bayar zakat. Ya misalnya kalau saya taruhlah misalnya untuk per bulan saya punya uang gitu ya, penghasilan 10 juta, 15 juta itu kan harus saya keluarkan zakatnya. Saya keluarkan zakatnya kemudian saya berikan kepada tetangga lah contohnya gitu ya.
tetangga saya yang memang kurang mampu. Nah, dari yang sebelumnya mereka nggak punya uang, sekarang punya uang, Bang. Gitu ya. Dengan uang itu, yang saya bilang tadi kan purchasing power-nya jadi meningkat ya. Sekarang mereka punya kemampuan untuk membeli sesuatu. Berangkatlah dia ke pasar, gitu ya, atau ke toko, ke warung untuk membeli barang yang dia butuhkan, gitu ya. Yang notabene kan barang-barang itu diproduksi oleh para pengusaha lah kira-kira begitu ya. Yang memproduksi barang atau jasa itu, dibelilah itu ya. Jadi sebetulnya kalau ini kemudian diamplifikasi dalam jumlah yang sangat masif gitu ya, itu kan bisa kebayang perputaran roda ekonomi akan kemudian semakin cepat ya. Ya. Artinya ini memang di luar kita ngomongin tentang keberkahan, pahala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan semua hal yang terkait dengan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pasti akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan gitu ya. Tapi secara real itu yang terjadi saya kira itu ya. Jadi sebetulnya bukan ngomong balasan nanti di akhirat gitu ya. Kemudian tapi di dunia sendiri saya kira memang zakat itu akan memberikan insentif ya. Bahkan bukan hanya untuk masyarakat miskin, tapi orang-orang kaya, si zakat payer ini gitu ya, juga akan mendapatkan benefit dari harta yang kemudian dia keluarkan zakatnya. Contoh misalnya ya, kemarin kasus Aceh, Sumatera ya, itu di teman-teman forum zakat ketika dampak banjir kemarin gitu ya, dalam waktu 1,5 bulan itu tersalurkan dana sekitar hampir 115 miliar dalam 1,5 bulan. Wow. Itu dalam berbagai bentuk program ya. Misalnya pembagian sembako gitu ya, kemudian rehabilitasi, perbaikan rumah, sarana prasarana, masjid dan sebagainya. Nah, ketika kita menyalurkan dana zakat yang terkumpul ya untuk disalurkan ke wilayah seperti itu, dari mana kita bisa mendapatkan supplier sembako? Gitu ya. Siapa yang kemudian mendirikan rumah-rumah yang akan kemudian kita akan bangun ulang, masjid yang roboh kemudian kita bangun ulang, sekolah-sekolah. Kan lembaga zakat tidak punya kemampuan itu. Pasti dia kemudian akan mengajak partnernya ya, teman-teman pengusaha, mitra-mitra strategis yang punya kemampuan untuk kemudian melakukan itu. Paham. Itu mungkin ini saya bisa mencoba melihat dari perspektif Bang Dery sebagai pengusaha ya. Pengusaha gitu ya. Jadi sebetulnya bukan nanti, bahkan ketika dana zakat dinaikkan dan disalurkan kepada yang berhak, akan banyak benefit yang kemudian dirasakan oleh orang-orang yang punya kemampuan atau orang-orang kaya sekalipun gitu ya. Nah, jadi saya ingin melihat kalau kemudian tadi bisa bayangkan 300 triliun itu kemudian bisa kita himpun, terus 1.700 triliun bisa kita himpun ya. Padahal APBN aja kan 3.500 triliun ya. Itu kan material sekali. Dan itu kan 1.700 triliun itu harus dibelanjakan untuk membantu masyarakat miskin. Gitu ya. Saya bisa bayangkan kalau kemudian kita bisa bangun ekosistem gitu ya. Kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait, saya kira itu akan dahsyat itu. Berarti saya nemu satu peluang di sini nih. Iya. Buat teman-teman pengusaha perhatikan ya. Jadi ternyata zakat ini juga bisa numbuhin bisnis kita sendiri. Kayak tadi misalnya Anda bilang bahwa ketika lu bayar zakat, orang itu punya purchasing power. Yang tadinya mungkin pengen bervariasi lah makannya ya, variatifnya tuh tiap Senin tuh misalnya makan sayur ini, Selasa tuh daging ini gitu ya. Terus gara-gara mungkin dia nggak punya duit, akhirnya mereka cukup nasi sama telur sama garam doang kan gitu kan. Tapi gara-gara dia punya duit, karena zakat tersalurkan, dia ke pasar. Pas ke pasar akhirnya dia beli daging. Tukang jagalnya, tukang potongnya ngambil ke pabrik-pabrik. Pabriknya dimiliki sama orang kaya. Makanya definisi ekonomi runtuh itu juga salah satunya berarti gara-gara jangan-jangan masih ada gap, bukan jangan-jangan datanya aja tadi harusnya proyeksinya 300 sampai 1.000 triliun per tahunnya. Orang-orang yang mampu berarti kan dikategorikan dia punya penghasilan setara dengan 85 ya? Ya, 85 gram emas. 85 gram emas. Berarti 7 sampai 10 juta rupiah. Ya, kalau ngambil SK terakhir dari Basnas kan ngambil karat 14 gram itu ya. Jadi sekitar 8 juta rupiah per bulan dia harus sisihkan 2,5% ya. Nah, ya kan hitungannya ke situ kan? Iya. Biar akumulatifkan setahunnya sekian gitu kan. Iya. Nah, itu berarti kan mereka kalau nyalurin semua hidup tuh ya, ekonomi ya. Islam sebenarnya udah ngatur sedemikian rupa ya. Makanya zakat itu kan instrumen redistribusi kekayaan gitu ya, yang memang terstruktur ya. Dan orang mungkin melihat selama ini kalau kita ngomong dampak zakat hanya bicara dari perspektif para mustahik aja nih, orang penerima zakat. Padahal sebetulnya dari perspektif muzaki atau zakat payer itu ya, pembayar zakat, mereka juga akan mendapatkan benefit.
Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Ketika kita kemudian mengeluarkan zakat akan berkurang, mungkin dalam jangka pendek akan kelihatan berkurang gitu ya. Uangnya karena akan dikeluarkan. Tapi dalam jangka menengah, jangka panjang, kalau kemudian ini menjadi memutar roda ekonomi lebih kencang gitu ya, benefitnya akan balik kok Bang. Itu ya, akan balik itu. Ya tadi ya seperti tadi ya di Sumatera tuh ya. Nah, kita kan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak, kita butuh beras. Kita butuh macam-macam lah gitu ya. Kita ingin bangun kembali sekolah yang runtuh gitu ya. Masjid yang runtuh. Belum nanti rehab rekon ini ya, akan banyak sekali rumah yang akan kita bangun ini ya. Nah, itu aja pasti memerlukan keterlibatan teman-teman pengusaha, begitu ya, teman-teman kontraktor, vendor dan lain-lain gitu ya. Jadi ini akan betul-betul mendorong kemajuan bersama. Jadi aset itu ketika tidak hanya berputar di segelintir orang, tapi kemudian diredistribusi kepada orang yang membutuhkan gitu ya, sesuai dengan haknya itu ya. Nanti balik juga akan balik juga kepada orang-orang yang kaya. Ini mundur dikit dan sekaligus ada pertanyaan yang ke berikutnya. Jadi ada 2 pertanyaan yang memang saya sampaikan ke Anda nih. Jadi mundur dikit bahwa Anda kenapa background-nya dari teknik terus ngurusin tentang zakat gitu ya. Iya. Plus kalian dijawab aja nanti ya. Yaitu korelasi paling signifikan dan dampak positif dari si pemberi zakat ini ada nggak dari pengalaman memang yang udah rutin di Anda punya lembaga gitu ya. Zakat ini ya easy lah sebut saja. Akhirnya mereka benar-benar ya kalau di istilah bisnis istilahnya testimoni gitu ya. Iya bener ya semenjak saya ngeluarin zakat tuh benar-benar usaha saya dimudahin sama Allah Jalla wa'ala dan seterusnya gitu. Ada nggak kayak begitu? Dari background dulu deh. Iya mundur dikit aja biar teman-teman juga tahu, apalagi kita tahu bahwa yang namanya seperti ini kan harus ya amanah. Betul, lembaganya juga kita harus jelas. Iya. Kita mau tahu dulu nih. Gimana sih? Ya dulu saya memang kuliah di aeronautics sebetulnya. Di aircraft designer gitu ya. Oh, pesawat. Dulu di ITB ya, betul. Oke, ITB. Iya di ITB, kemudian dulu kan saya termasuk angkatan 98 tuh, rapas rame-ramenya dulu. Bang Dery belum lahir itu ya? Saya kebalikannya, lahir 89 saya. 98 5 SD 6 SD lah. Dari masih pakai celana pendek berarti ya? Masih pakai celana pendek. Iya. Saya juga nggak tahu nih, kan jalan hidup orang kadang-kadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Sejak awal kan saya memang terobsesi dengan Pak Habibie ini. Orang pintar sekali almarhum ya Allah mayarham gitu ya. Pokoknya sejak awal saya pengen jadi kayak Pak Habibie. Dan saya kira memang dulu ya anak-anak seusia saya itu salah satu cita-citanya itu kalau ditanya ya apa cita-cita kamu gitu ya, kalau nggak jadi tentara, jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, jadi jenderal, pasti ada yang bilang saya pengen jadi kayak Pak Habibie. Iya, karena saking populernya kan. Iya, tahu. Beliau itu ya, saya juga termasuk korban itu dulu. Saya pengen jadi kayak Pak Habibie. Kok korban? Korban karena memang ini orangnya hebat sekali gitu ya. Ngefans sama Pak Habibie berarti kan pengen sekali seperti Pak Habibie. Berarti Anda termasuk yang menggulingkan rezim saat itu. Tajam ya obrolannya ya. Maaf ya jadi kemana-mana ya. Ya kan tujuannya ke situ. Orang buktinya habis 98 rame-rame. Setelah itu kemudian ya kita kumpul dengan teman-teman lah gitu ya. Singkat cerita ya kita gabung di lembaga sosial gitu ya. Sampai sekarang. Ya. Dan memang banyak faktor pada waktu itu Bang ya. Ketika saya ingin balik lagi ke industri gitu ya, ini ada hal yang saya agak susah gitu keluar dari situ ya. Kenapa? Dulu kan sebenarnya ketika setelah kuliah saya jeda untuk mencari sesuatu yang baru. Gabunglah saya di lembaga filantropi ya, lembaga sosial gitu ya. Nah waktu itu ada banyak kejadian bencana di Indonesia itu ya. Ketika tahun 99, 2000, 2001 itu ya banyak sekali itu ya, gempa di mana-mana, banjir di mana-mana ya. Yang pada waktu saya melihat ini kalau saya geser sekarang balik ke industri gitu ya, ini siapa yang handle ini ya? Akhirnya udah saya coba 6 bulan lagi deh gitu ya, saya beresin dulu nih kerjaan yang ini. Ternyata kemudian belum beres-beres, setahun, 2 tahun sampai sekarang lah, 26 tahun jadinya Bang. Terus penghasilan dari mana? Penghasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi boleh agak teknis nggak? Secara legal sebenarnya kayak filantropi atau lembaga zakat itu operasionalnya boleh ngambil? Boleh ngambil. Kan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Salah satunya adalah namanya amil zakat. 8 golongan itu ya. Jadi fakir miskin, terus ada salah satunya adalah amil. Bahkan yang membanggakan Bang ya. Amil kan pengelola zakat, SK-nya kan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Oke. Benar nggak? Karena disebutin dalam Al-Qur'an. Oke. Kalau engineer nggak ada saya kira. Oke. Atau YouTuber juga nggak ada tuh. Nggak ada. Oke. Ya mungkin itu calling aja saya kira itu ya. Jadi panggilan gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan membuat saya memang terus menekuni, mungkin kalau bahasa dosen saya terus meratapi profesi ini.
Makanya saya bisa melihat gitu ya perkembangan dunia zakat itu sejak dulu ya, dari mulai tidak dilirik sampai sekarang memang perannya semakin strategis saya kira itu. Kalau bahasa saya sekarang tuh zakat itu semakin ke tengah. Artinya kalau dulu orang berbuat baik itu di pinggiran-pinggiran gitu Bang ya. Berbuat baik di lembaga-lembaga masing-masing, di pinggiran-pinggiran lah gitu ya. Nah, sekarang situasinya kita harus berkumpul di tengah karena memang kita dihadapkan pada kompleksitas isu-isu kebangsaan yang lebih besar. Sekarang zakat diminta untuk hadir memberikan kontribusi dalam pengentasan kemiskinan, dalam membuka lapangan pekerjaan, dalam mengurangi rasio Gini gitu ya, dalam program-program perlindungan sosial. Luar biasa ini. Forum Zakat sendiri sekarang nih sudah bekerja sama dengan mungkin 9 kementerian itu Bang. Gitu, dengan isu-isu di berbagai kementerian yang terkait ya. Baru tanggal 12 Februari kemarin kami meluncing itu platform kolaborasi besar itu. Namanya Indonesia Berdaya. Melibatkan banyak kementerian, kemudian ratusan lembaga filantropi gitu ya, dengan fokus untuk akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrim gitu ya. Dan karena memang kemiskinan itu isu yang universal gitu ya, bukan hanya isu orang Islam aja, maka kita melibatkan juga lembaga-lembaga sosial, filantropi, lintas agama, lintas keyakinan. Karena kita paham betul bahwa masalah kemiskinan adalah masalah kita bersama ini. Tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, maka kemudian ada sekitar 800 lembaga filantropi yang tergabung untuk kemudian bekerja berkolaborasi di payung program yang namanya Indonesia Berdaya itu ya. Jadi kita bisa melihat ya, waktu launching tuh Pak Menko PM hadir, Pak Menteri Tenaga Kerja hadir, menteri-menteri hadir itu ya waktu itu. Jadi kita bisa melihat ternyata memang zakat itu sudah berada di level ini sekarang gitu ya. Kalau dulu kewajiban yang kemudian orang kemudian nggak terlalu melihat ya, tapi sekarang memang dalam skala yang lebih sistematis, zakat itu sekarang sudah masuk dalam RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029. Ya, sudah masuk dalam dokumen perencanaan negara Bang sekarang itu. Kemudian ada juga dalam Master Plan Pengembangan Ekonomi Syariah sampai 2029 juga. Jadi itu yang saya bilang bahwa sekarang kita semakin ke tengah ini zakat itu. Makanya saya kira memang ada persoalan-persoalan yang mendesak yang harus kita rumuskan itu ya. Pertama bagaimana kita mendesain kolaborasinya gitu ya. Bagaimana kita merumuskan strategic goal dari program kolaborasi yang akan kemudian kita lakukan. Dan kemudian scale up. Ya, agar kita bisa ngejar ya indikator-indikator yang saya sebutkan tadi yang gede-gede itu, ini kan kita harus punya pengetahuan, skill, dukungan infrastruktur yang kemudian memadai gitu ya. Gimana kalau kemudian kita bisa menyelesaikan problem-problem itu kalau kemudian kita nggak punya kemampuan, nggak punya skill, nggak punya pengetahuan untuk menyelesaikan problematika itu ya. Makanya peningkatan kapasitas lembaga, kapasitas orang dan lain-lain menjadi sangat mendesak. Saya juga memang melihat ya, kok urusan zakat jadi seriweh ini ya. Dulu 26 tahun nggak kepikiran sih Bang. Iya. Ya, nggak kepikiran sampai sejauh ini ya. Tapi ternyata sekarang, saya bilang itu bagus lah. Saya kira itu. Saya nggak tahu ya kenapa akhirnya kita ngomong konteks secara umumnya dulu ya, secara payung besarnya tentang berbagi ya. Kayak misalnya sekarang tuh eranya live streaming namanya Saweria. Saweria ya. Ya, Saweria. Dia nyawer. Simpelnya begitulah, sawer. Makanya kan banyak konten kreator atau YouTuber kayak Reza Arab, Marapton itu kan dia ada buka yang namanya Saweria. Ya, dan kawan-kawan yang lainnya lah. Saya kurang hafal gitu ya. Intinya adalah berbagi. Nah, makin di sini apakah memang sebenarnya berbagi ini karena banyak media sosial yang akhirnya ngangkat dikit-dikit berbagi, nyumbang apa segala macamnya itu, peran dari si digitalisasi ini juga sampai literasinya ke pelosok-pelosok, ke pengusaha-pengusaha yang mungkin jangan-jangan gini, kita nggak boleh suudzon juga kepada mereka-mereka yang ini ada gap nih 300 triliun, terus yang keluar itu adalah 40 triliun. 40 triliun. Berarti kan masih ada sisa 260 triliun. Kemana nih duitnya nih? Pada pelit lo pada. Nggak bisa bilang begitu juga. Jangan-jangan mungkin mereka nggak nyampe ya. Betul. Secara edukasi, secara apa, dan apa sih yang harus kita keluarkan gitu loh. Iya. Nah, maksud saya adalah mungkin Anda bisa jelasin Pak. Kalau ada tulis-tulisan boleh deh, coba deh. Odak, siapin aja ntar mungkin Microsoft Word apa segala macamnya, jadi diketik aja. Sebenarnya zakat ini, kita kembali ke tanda kutip pelajaran SD dulu ya teman-teman ya. Karena masih banyak yang miss juga di sini ya. Jadi zakat ini apa yang wajib, yang mana-mana aja sih sebenarnya sih. Jangan gara-gara literasi itu nggak nyampe. Bukan gara-gara mereka pelit doang ya. Oknum pelit pasti ada. Iya. Nggak mau bayar zakat juga pasti ada. Betul. Tapi maksud saya adalah jangan-jangan kalau berbaik sangka, berangkat dari husnudzon, siapa tahu mereka emang nggak tahu gitu. Iya.
Ada Pak datanya? Betul Bang ya. Coba Jadi- mungkin dibuka aja. Sebenarnya apa aja sih poin-poinnya? Mungkin bisa bisa dilihat dari tingkat literasi ekonomi syariah ya, Iya, iya. kan termasuk dalamnya zakat. Oke. Saya kira yang jadi problematika itu Bang, yang pertama tentu saja adalah tingkat literasi yang masih relatif rendah ya. Kan. Jadi yang seperti Bang Dery bilang gitu ya, jangan-jangan memang banyak dari masyarakat yang belum ngerti itu ya. Oke. Zakat itu apa sih gitu ya? Apakah zakat yang kita tunaikan di bulan Ramadan aja yang sekian kilogram beras itu ya? Fitrah. Fitrah gitu Ya. ya. Ataukah kemudian jangan-jangan kalau gua punya tabungan gitu ya, gua punya sewa kontrakan macam-macam gitu, punya perusahaan dan sebagainya, jangan-jangan itu juga terkena jadi objek zakat gitu ya. Oke. Banyak masyarakat kan yang belum tahu itu. Itu dari mana dikeluarkannya? Betul. Pendapatan apa? Berapa Bersih banyak? apa kotor? Betul, itu. Ah. Termasuk itu, Bang. Boleh kita wajar bahas ya. aja? Ayo. Jadi saya kira Bang misalnya seperti tadi ya. Zakat fitrah oke. Tapi di luar itu kalau kita kemudian punya tabungan gitu ya, harta yang mengendap yang kita keep ya, misalnya selama 1 tahun, kalau itu memang sudah minimal 85 gram emas itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Setahun. Setahun. Berarti akumulatif. Akumulatif. Lihat di ujung saldonya. Oh, di saldo ujung ya? Iya, Berarti betul. bersih ya? Ya. Pendapatan. Jadi misalnya Bang Dery punya tabungan ini ya di bank, di berbagai bank dikumpulin itu misalnya ada misalnya 3 triliun misalnya Bang. Ya, amin. Itu kan Amin. udah lebih dari 85 gram emas, itu harus dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Ini yang mana? Fitrah apa Bukan, ini di luar fitrah. yang mal? Yang zakat mal. Oke. Nah, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat mal juga macam-macam ini. Nah, ini biar clear dulu nih. Betul. Berarti dari setahun itu penghasilan yang sisa saldo berarti ya? Ya, pokoknya lihat saldonya aja di ujung yang paling simpel ya. Yang di ujung ya. Di ujung Berarti ya, mau pendapatannya, contoh pendapatannya 3 triliun, tapi kalau mungkin pengeluarannya juga dahsyat, sisa-sisa 100.000 ya 100.000 itu. 100.000 ya kita lihat ya. Kalau Anggaplah misalnya- begitu, Betul, anggaplah. berarti ya. Mau rugi, mau apa Ya, segala macam. Tapi jangan sampai kemudian bersiasat ya Bang ya. Ya. Ini karena mau jatuh tempo nih. Oke, kita belanjain dulu dah semua gitu. Oh, kalau belanjain aset itu kehitung apa? Anggaplah tadi deh misalnya, boleh deh pakai contoh yang tadi. Gue belanjain mobil, gue belanjain rumah, apa segala macamnya. Iya. Itu kehitung nggak? Sebetulnya sih memang kalau itu memang pengeluaran untuk kebutuhan dasar Bang ya. Itu sebetulnya nggak dihitung. Seperti misalnya kalau kita punya perhiasan nih emas ya. Ya. Emas perhiasan, kalau emas yang dipakai itu banyak ulama mengatakan itu tidak dihitung. Tapi kalau kita punya emas yang disimpan nih, LM, Antam dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita simpan nih di deposit kita atau dimanapun gitu ya, itu 85 gram emas sudah sampai, itu harus dikeluarkan 2,5% zakat emas. Zakat emas beda sama zakat mal. Itu bagian dari zakat mal. Jadi aset apa tuh hitungannya? Jadi zakat mal itu macam-macam nih. Ada zakat tabungan, ada zakat emas gitu ya. Kalau kita punya simpanan emas itu ya, keluarkan itu ya. Kemudian ada zakat misalnya kalau kita punya kos-kosan gitu ya, punya investasi, punya saham dan sebagainya, itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Berapa persen? Itu 2,5%. Jadi semua rata 2,5% masing-masing. 2,5%. Ada untuk masing-masing 2,5%. Rata-rata 2,5%. Kalau lebih? Kalau lebih boleh. Keluarinnya hitungannya berapa, di bulan keberapa atau? Setelah setahun. Setahun tuh hitungan 1 Januari. Biasanya yang pendapat paling populer itu hitungannya tahun hijriah. Oh, 1. Misalnya kalau Ramadan lagi gitu ya. Oh, oke. Kira-kira begitu. Tapi kalau yang mungkin baru belajar literasi baru nyampe sekarang tuh gimana? Iya, nggak apa-apa juga. Ya jadi bismillah aja kalau misalnya kita lihat sekarang nih tabungan kita nih udah 100 juta gitu ya. Misalnya atau misalnya udah lewat 85 gram emas gitu ya. Ya kita bismillah, kita mulai aja. Tahun ini nanti kita lihat tahun depan. Kalau misalnya ternyata bertambah atau tetap senilai 85 gram emas itu ya, kita keluarkan tahun depan. Tapi kalau misalnya kita awali juga dengan infak sedekah ya silakan, itu bagus saya kira. Oke, berarti yang dikeluarkan dianggaplah 1 Syawal ya. Patokannya mungkin Ramadan dan Lebaran lah ya. Iya. Itu dikeluarinnya harta yang udah ada, satu persatu kita pertelin nih. Iya. Zakat fitrah, Betul. zakat pendapatan, terus apa lagi? Terus ada nanti zakat tabungan. Zakat tabungan tuh gimana? Iya, itu tadi yang saya bilang, punya uang ada di bank berapa gitu ya saldonya. Kan sama-sama saldo yang mal. Ya itu. Jadi zakat mal itu macam-macam jenisnya, Bang. Oh. Jadi kalau zakat fitrah itu zakat jiwa, zakat mal itu zakat harta. Iya. Nah, zakat harta itu macam-macam tuh. Harta kita kan macam-macam tuh. Kita punya tabungan di bank, itu kan harta kita. Iya. Keluarin 2,5%. Kita punya misalnya tadi ya, kita punya emas nih, simpanan emas nih di rumah gitu ya. Nah, itu kan bagian dari harta. Kita keluarin juga kalau udah setahun 2,5%. Di luar dari sisa saldo perusahaan. Dari tabungan tadi yang saya bilang gitu. Iya. Terus itu. Jadi sebetulnya memang rinciannya banyak, Bang, Jadi terkait gimana? dengan hal ini, dan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Gitu ya. Memang akan terlalu panjang kalau dibahas di sini, Bang ya. Tapi saya kira nanti dengan mengakses website Easy itu ya, kita bisa lihat. Coba aja buka deh. Inisiatif Zakat Indonesia atau easy.or.id.
Ini kelihatan semua di sini ya. Zakat-zakat ini saya mudahkan buat teman-teman semua. Solusinya tinggal buka aja di sini. Insya Allah legalitas juga sudah. Jadi kita Jadi sekarang begini, lembaga pengelola zakat di Indonesia itu boleh beroperasi kalau kemudian dia punya izin. Oke. Izin sebagai lembaga amil zakat itu dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah dia memenuhi syarat dan ketentuan tentu saja. Dia punya Dewan Pengawas Syariah, dia punya data muzaki, dia punya mustahik, dia punya program pemberdayaan untuk para mustahiknya, dia punya amil yang tersertifikasi, gitu ya. Kemudian dia punya kantor, dia punya perencanaan dan sebagainya, banyak itu, persyaratannya. Nah kalau kemudian kita punya persyaratan itu, kita ingin menjadi lembaga pengelola zakat, ajukanlah kepada pemerintah. Nanti pemerintah akan melakukan verifikasi. Kalau oke, dia akan keluarkan SK, surat keputusan bahwa ente boleh sekarang mengelola zakat. Tergantung nanti akan dilihat kemampuannya, apakah diizinkan untuk mengelola seluruh Indonesia. Itu namanya lembaga amil zakat nasional. Apakah kemudian di level provinsi ataukah kota kabupaten, gitu ya. Nah, dengan bermodalkan itulah kemudian dia bisa masuk ke pengelolaan zakat di Indonesia, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian dia akan mendapatkan banyak sekali pengawasan. Dia akan diaudit oleh pemerintah, audit syariah. Dia juga harus melakukan audit keuangan. Kantor ukuran publik, gitu ya. Nah kalau izin ditambah, kita juga tersertifikasi ISO, gitu ya, terkait dengan risk management, terkait dengan quality management, terkait dengan anti bribery system, gitu ya. Karena memang modal dari lembaga zakat kan memang kepercayaan, betul nggak bang? Itu yang kita tawarkan kan kepercayaan. Ini lembaga bisa dipercaya nggak, gitu ya? Gimana programnya dan sebagainya, comply nggak terhadap aturan, gitu ya? Comply nggak terhadap syariah dan fikih dan sebagainya, maka ada audit syariah, gitu ya. Nah, bukan hanya itu. Ini jangan-jangan lembaganya ini nyelewengin duit saya, gitu ya. Dia main suap nggak, atau menerima suap nggak, atau main transaksi ilegal nggak, gitu ya. Makanya kami mengadopsi anti bribery system ISO, gitu ya. Sistem manajemen anti 37.000 atau 35.000, saya lupa itu. Itu. Jadi sistem manajemen anti penyuapan. Makanya di mobil-mobil ambulan kita bang nih. Kita kan punya 36 armada mobil ambulan dan layanan jenazah, gitu ya. Pasti ada tulisan itu. Kalau misalnya sekiranya drivernya atau petugasnya meminta uang dan sebagainya, laporkan. Ada itu ya. Ada whistleblowernya itu. Adukan ke nomor ini, gitu ya. Di semua layanan kita punya klinik cuci darah di Depok nih, dekat sini. Itu fasilitas cuci darah untuk masyarakat free. Enggak dipungut Rp1 pun. Kita itu bangunan 3 lantai, Bang. Mesinnya udah ada 20-an, gitu ya. Jadi pasien silakan, asalkan syaratnya cuma satu aja, harus miskin, itu aja bang. Nah, kalau miskin boleh menggunakan fasilitas itu. Gitu ya. Di situ juga sama. Kita selalu ada disclaimer tuh, kalau misalnya petugas di sini, dokternya, perawatnya atau siapapun yang meminta tarif, gitu ya, atau biaya tambahan, laporkan. Itu kalau kita ketahuan itu pasti kita pecat bang. Itu duit dari mana tuh? Nah, itu dari zakat itu bang. Nah, jadi zakat itu bisa seperti itu. Jadi zakat itu bang ya, memang secara praktis boleh aja ditunaikan langsung oleh kita nih, tetangga kita, gitu ya. Kemudian ke teman kita yang kemudian butuh. Tapi kalau kemudian dikelola oleh lembaga zakat, seperti IZI, dana itu akan dikumpulkan dari ribuan donatur. Nah, dengan dana sebanyak itu bang, kita bisa bikin klinik cuci darah, rumah sakit cuci darah bang. Sesuatu yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Total berapa? Sekarang baru kapital, itu modal buat cuci darah. Itu puluhan miliar bang. Tuh lihat teman-teman ya. Ada uang-uang orang kaya dari mungkin total dari keseluruhan 40 sampai 60 triliun itu mempercayakan ke IZI lewat di sini, gitu ya. Sehingga terkumpulnya untuk bangun rumah sakit cuci darahnya ada puluhan miliar. Iya, bisa 35 miliar awal kita bangun itu. Paling banyak dari siapa tuh? Enggak. Saya penasaran pengusaha termasuk dari Paragon tuh, Bang. Ya? Termasuk dari Paragon, terus dari Panin Dubai, Bang, termasuk dari BSI. Jadi sebetulnya memang harus diwacanakan ke masyarakat itu, bukan hanya zakat yang berapa rupiah zakat yang disalurkan, tapi apa dampak yang bisa diciptakan dari zakat itu. Jadi dengan zakat yang ditunaikan sebenarnya bisa orang-orang yang hampir meninggal wafat nih di ujung-ujung tahun karena nggak bisa cuci darah bang ya, karena gagal ginjal, sekarang bisa dapatkan fasilitas cuma-cuma, dapat obatnya. Bahkan kita di setiap di klinik cuci darah itu kita siapkan ambulan bang, berangkat atau pergi kita antar. Jadi memang payung programnya namanya Mulia Mustahik bang ya. Mulia Inisiatif itu sebetulnya karena apa? Karena berangkat dari spirit kita ingin memuliakan para mustahik ini nih bang. Yang kalau di sana mereka dimarginalisasi, dibuli-buli, gitu ya, tidak dihargai. Kalau datang ke lembaga zakat, mereka harus kita muliakan.
antar jemput ke rumahnya. Berikan fasilitas terbaik ketika mereka kemudian melakukan proses cuci darah gitu ya. Berikan makanan terbaik gitu ya. Bahkan perawatnya, dokternya kita upayakan yang juga terbaik gitu. Jadi bukan karena zakat itu kemudian kita layanannya asal-asalan gitu ya. Tapi justru karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memberikan layanan terbaik dari si pemberi perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita punya smart farm Bang ya. Itu pemberdayaan untuk petani-petani muda itu ya. Sekarang jumlahnya mungkin udah 300 hektar Bang. Gitu ya. Dan Abang nanti kalau misalnya sudah melihat ya di lokasi itu ya, itu petani-petani muda Bang yang biasa kerja di pabrik, narik ojek dan sebagainya, sekarang tuh malah jadi petani karena memang dengan sistem pertanian yang kita kembangkan Bang ya. Yeah. Itu memang penghasilannya lebih tinggi dibanding kalau mereka kemudian bahkan bekerja di pabrik, narik ojek dan sebagainya. Dan tadi yang saya bilang Bang ya, ketika kita buka lahan pertanian, kita kan butuh pupuk, kita butuh bibit. Ke siapa kita minta pupuk? Pengusaha ya. Kita ingin meningkatkan kapasitas petani. Siapa yang punya kemampuan itu? Bahkan kita magangkan petani-petani kita Bang ya, sampai ke Jepang, sampai kemana-mana tuh Bang. Bisa secanggih itu loh Bang, zakat tuh Bang. Itu ketika zakat baru terkumpul baru 40 triliun. Bayangkan kalau yang terkumpulnya 370 triliun atau 1000 triliun. Akan jadi apa negara ini Bang? Nah itu. Makanya literasi harus nyampe. Kita buka aja coba dong. Minta tolong dong ke inisiatif Zakat Indonesia di easy.or.id. Saya mau lihat program-programnya apa aja. Biar nanti kita kalkulasi bersama-sama. Teman-teman tinggal screenshot aja nih. Serius nih ya. Screenshot, jangan-jangan gara-gara itu, maaf dengan segala hormat, kehidupan kita, ekonomi kita gitu-gitu aja. Karena ada hak yang harus dikeluarkan loh. Makanya Bang, saya lihat ya, saya bisa jadi ngerti ya setelah sekian puluh tahun di dunia zakat. Mengapa dulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi kaum yang tidak membayar zakat. Kalau dalam istilah sekarang kan berarti kepala negara tuh Bang, presiden. Dia mengerahkan angkatan darat, laut gitu ya, kalau kepolisian untuk kemudian nyerang wilayah yang kemudian, karena memang akan banyak hal yang terhalang dengan itu dia. Makanya beliau pun juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika infak sedekah itu kan bikin sahabat-sahabat yang lainnya tuh kayak bisa dibilang terpukau gitu. Wah, makanya kan banyak juga sahabat-sahabat yang lainnya juga merasa bahwa kayak wah, saya nggak mampu nih kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ketika melihat saya tidak sanggup untuk menyaingi infaknya Abu Bakar Siddiq gitu ya. Jadi apa yang kita obrolin tadi kan dari sisi hal-hal yang sifatnya tangible Bang ya, yang kelihatan Bang. Kita belum ngomongin terkait dengan pahala yang berlipat ganda, keberkahan, kelapangan dan sebagainya gitu ya. Jadi saya kira memang ini hal yang penting yang harus kita pikirin bareng-bareng. Kita menciptakan ekosistem zakat yang kuat, yang kokoh, melibatkan semua stakeholder terbaik untuk kemudian mendorong ini. Dan kita kan zakat itu kita nggak tergantung sama siapapun Bang. Hanya terhadap umat ini. Umat partisipasi itu berjalan dengan baik, kita bisa menjadi umat yang mandiri gitu ya, yang gagah gitu ya. Coba dengan aset-aset yang sewanya. Kita cek aja ya, ada apa aja yang pertama? Mungkin Anda bisa jelaskan, bantu saya tadi. Iya. Tadi ada program-programnya tadi mana? Ada program dakwah. Di atas ya? Enggak, untuk yang kita ngeluarin si muzakinya. Oh, jenis zakatnya mungkin. Jenis zakatnya coba. Zakat mungkin di tadi ada di atas kalau nggak salah. Ini ya? Nah itu. Nah, ini kan ada zakat emas, ada perniagaan, tabungan. Nah ini bisa dijelasin satu persatu nggak? Kan kita niatnya pengen edukasi dan literasi dan sampai ke teman-teman yang memiliki harta yang cukup, ya bisa dibilang ya. Betul. Ini memang disclaimer dulu ya Bang ya. Saya bukan ustadz Bang, saya engineer. Saya aeronautics engineer nih Bang. Sesimpel aja. Sesimpel aja. Emas yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita masyarakat punya simpanan emas, gitu ya, jumlahnya sudah mencapai 85 gram emas dan sudah 85 gram, sudah berjalan setahun. Dia harus keluarkan 2,5%. 85 gram tuh berarti sekarang berapa? Abang kan di rumah mungkin punya berapa kilo? Saya punya kilang minyaknya kebetulan ya. Saya sih ada emas torik gitu. Beratnya 76 kilo. Saya punya tambang emas di rumah ya. Nah itu, jadi tinggal kita lihatnya di rumah nih. Iya berapa? Berarti 85 gram berapa sekarang? Sekarang berapa sih Mas? Emas 3 juta Bang sekarang. 3 juta, berarti kali aja coba. 250 jutaan ya? Per tahun kan? Per tahun. Hah? 200 Bang. Anggaplah pas nih, pas. Anggaplah emas kita setara dengan itu berarti saldo ya? 250 juta ya? Iya. Saldonya kan? Berarti anggaplah kita pas 250 juta. Berarti 250 juta dikali 2,5%. 2,5%. Iya. Berapa tuh? Ini biar teman-teman memang harus diemong, harus sabar memang nyampe literasi itu. Saya tahu sekali. I know my audience gitu. Jadi pasti kita. Kalau emas tuh maksudnya emas fisiknya Bang ya? Oh, emas fisik. Ya, emas fisik. Perhiasan yang dipakai di istri? Nah, kalau perhiasan nggak dihitung.
banyak logam mulia. Yang saya pelajari ya, kalau Oke. emas untuk perhiasan yang dipakai itu tidak terkena kewajiban zakat. Jadi misalnya kita dipakai istri kita dipakai misalnya Enggak ya? sampai 10 kilo misalnya Bang ya. Berat banget ya. Iya. Itu kelarin dulu. Nah, yang dihitung yang memang tidak dipakai. Oke, lanjut. Nah, nanti kemudian ada zakat tabungan. Nah, tadi yang tadi dibilang perniagaan dulu, Nah, perniagaan perniagaan memang ada hitung-hitungannya dilihat dari apa namanya? Dari Pendapatan. laporan keuangan ya. Ya, untungnya berapa, kemudian apa namanya? Revenue-nya berapa dikurangi dengan biaya-biaya yang kemudian dikeluarkan, hutang jatuh tempo gitu ya. Nanti akan dilihat hasilnya gitu ya. Sisanya nah itu dikeluarkan 2,5%. Zakat apa pajak nih? Nah, itu beda lagi ya, itu isu. Jadi gimana sih sebetulnya? Isu ini. Jadi memang idealnya Bang ya, seperti di Malaysia sih Bang. Jadi kita zakat itu sudah diposisikan sebagai apa namanya? Tax credit ya. Nah, kalau kita kan masih tax deduction. Artinya begini. Jadi masih belum nyambung nih Bang antara zakat dengan pajak. Orang bayar zakat tapi juga tetap kena kewajiban pajak. Oke. Nah, kalau yang kita inginkan sih sebetulnya ya idealnya kalau orang sudah bayar zakat ngurangin dong pajaknya. Betul nggak? Kalau misalnya nih dia harus bayar pajak 10. Oke. Ternyata dia sudah bayar zakat 4. Ya, harusnya di-storein ke negaranya tinggal 6 dong gitu ya. Oke. Nah, di Malaysia kira-kira sudah begitu sistemnya. Di Indonesia belum. Di Indonesia belum, Bang. Makanya lewat Bang Dery karena dekat kan dengan Pak Presiden ya. Coba colek-colek Bang gitu ya. Loh, tapi kalau pajak kan buat ke APBN. Iya. Kalau zakat Untuk 8 golongan tadi. tapi ujung-ujungnya ke rakyat juga ya? Iya, tapi APBN punya likuiditas, Iya, punya iya, bantuan iya, langsung gitu kan. Ujung-ujungnya buat bantu masyarakat iya. miskin kan. Iya. Berarti sebenarnya lewat zakat juga bantu ke miskin juga ya? Betul. Oh, makanya double jadinya ya? Jadi double Bang. Ya, sampai sekarang ini Siap, jadi Pak isu. Presiden, nanti kita Kita di forum zakat juga mendorong itu Bang. Tentu dengan semua elemen gerakan zakat yang lain Bang ya. Oke. Untuk melakukan apa namanya? Kalau bisa sih ya ini ada harmonisasi lah antara apa namanya ketentuan zakat dengan pajak. Kita ingin zakat itu menjadi tax credit lah, pengurang ya. Pengurang. Ya mungkin ke depan insya Allah lah. Apa namanya Pak Presiden saya kira memang sekarang aja saya lihat Pak Prabowo itu semakin ngeh dengan zakat ya. Iya, Makanya iya. beliau masukkan ke apa namanya ke perencanaan pembangunan. Iya. Kemudian indikator untuk menilai keberhasilan zakat juga sudah diadopsi sama Bappenas dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan ini jalan on the right track lah gitu ya. Oh, Ke depan amin. bisa seperti itu. Apalagi kan Menteri Keuangan tuh senior saya sebenarnya di ITB itu dulu. Mudah-mudahan sih bisa. Ya? Oh, Bapak reunian lah. Iya. Colek-colek. Belum ketemu Bang. Karena Siap. belum kelihatan kali Bang ya. nanti pelan-pelan. Karena ya? ini akan jadi insentif Bang. Akan jadi insentif bagi para muzaki. Kalau dia melihat, kalau misalnya saya sudah bayar zakat, saya bisa ngurangin pajak saya. Kan jadi senang pengusaha, betul nggak Bang? Iya. Jadi nggak double payment gitu ya. Oke. Apalagi kalau kemudian nanti mungkin ada insentif-insentif yang lain. Nah ini kita ingin dorong ke sana. Jadi karena zakat itu sudah semakin strategik, sudah semakin ke tengah, maka saya kira memang peran negara untuk kemudian menciptakan regulasi yang lebih kondusif ya untuk memberikan insentif gitu ya kepada muzaki menjadi gitu. Nah sekarang itu memang untuk zakat pendapatan ada ada namanya penghasilan tidak kena pajak Bang. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang membayar zakat gitu ya lewat lembaga zakat resmi seperti IZI, maka IZI akan mengeluarkan bukti setor zakat. Semacam kwitansi. Nah, kwitansi itu kemudian nanti akan bisa dihitung sebagai komponen pengurang pajak yang kemudian penghasilan tidak kena pajak yang kemudian akan dihitung. Jadi gini Bang. Jadi misalnya kan kita punya penghasilan Bang ya. Sekian rupiah. Nah, kan dalam ketentuan pajak itu sebelum dikeluarkan pajaknya dikurangi dulu dengan biaya-biaya tuh Bang. Ya, misalnya ada anak istri sekian juta, kan gitu Bang ya. Ada apa saya lupa komponennya. Nah, itu ada kemudian pajak. Oke. Jadi dari penghasilan yang kita dapetin kurangin dulu dengan komponen-komponen itu. Oke. Nanti di bawahnya net berapa gitu ya. Nah, baru dikali dengan tarif dari pajaknya. Nah, sekarang yang terjadi itu yang disebut dengan tax deduction itu. Tapi memang jumlahnya jadi tidak terlampau material sih memang. Beda dengan di Malaysia yang memang sudah tax credit. Yang tadi itu bayar 10 sudah bayar bayar zakat 4 jadi tinggal 6. Iya. Nah, kalau sekarang tidak begitu di Indonesia itu. Nanti pelan-pelan mungkin ke sana juga bisa. Mudah-mudahan. Ngintip-ngintip di Minta Malaysia, doanya dari Bang Dery yang soleh ya. Amin. Dan dekat dengan pusat kekuasaan. Kemarin saya lihat itu Abang dengan Pak Prabowo kan fotonya. Ya, saya benar. belum dengan Pak Gibran saya belum lihat itu. Ya. Bang. Jadi ini memang harus berjamaah nih Bang. Harus berjamaah karena memang kalau ini misalnya bisa kemudian regulasinya semakin kondusif,
banyak memberikan insentif bagi para zakat payer gitu Bang ya. Teman-teman abang nih yang pengusaha dan sebagainya, mereka saya kira juga akan semakin tertarik. Selain masalah literasi Bang ya, literasi yang belum nyampe, bisa jadi kan mungkin mereka tuh kalau ada insentif kan lebih bersemangat lagi kan ya bayar zakat. Oh karena ada benefit yang saya dapetin nih. Iya. Oh kalau misalnya bayar zakat, nanti saya akan dapat kemudahan dari pemerintah terkait misalnya pembebasan biaya impor, biaya ekspor, biaya impor dan sebagainya kan keren. Kalau itu kemudian bisa dapat gitu ya, dana terkumpul kan nanti akan disalurkan untuk masyarakat, yang kena juga nanti akan ke pembayar zakat juga dan ke pemerintah juga karena roda ekonomi akan terus berputar semakin kencang. Gitu Bang. Ini aja kalau kita lihat dari 2,5%-nya, yang tadinya berapa? Harusnya 300-an triliun ya. Tapi kan baru keluar kan 40 triliun. 40 triliun Bang ya. Berarti kan sisanya kan 260 triliun. 260 triliunan itu kan hasil dari 2,5%-nya total Persis. pendapatannya para orang-orang mampu ini kan. 2,5% itu cuma 1/40 loh Bang. Sisanya masih sangat banyak gitu. Berarti kalau 260 juta tuh hasil dari 2,5% dari berapa tuh? Iya. Dari berapa tuh? Jadi berarti dikali 40 Bang. Iya kali 40 berarti ya. Iya betul kan itu kan zakat tuh 2,5% 1/40. 1/40 berarti kali 40 aja tuh. Iya. Berarti 260 triliun kali 40 berapa tuh? Iya kan maksudnya kan? Iya, betul. Itu ternyata orang-orang kaya di Indonesia banyak ya. Bang, banyak. Ya saya juga kan kayak Bang Dery kan banyak kaya raya juga saya lihat. Amin. Katanya saya dapat isu-isu aja. Bang Dery dukunnya di mana-mana. Gak ada. Gak ada. Bukan yang tadi Bang, bukan yang magerin kemarin laut ya bukan Abang? Bukan. Awalnya udah bahas tentang pengusaha tidak kena pajak, lama-lama gue makin PKP nih. Malah makin kena pajak nih gue nih. Anda ya. Iya. Nih, kalau tabungan berapa? Nah, tabungan itu tadi gimana? Kayak itu tadi Bang. Kita lihat tabungan nih punya ada berapa di tabungan kita ya Bang ya? Berarti mirip-mirip dong sama perniagaan. Hampir sama. Jadi bedanya apa ya? Analogi aja. Coba cari di ChatGPT. Itu Sambil kita ngobrol. jenis harta aja. Maksudnya harta zakat perniagaan dan harta zakat tabungan itu bedanya apa, Dak? Coba Dak. Kalau tabungan perniagaan kan dari bisnis. Coba dari bisnis kan ujung-ujungnya. Paham. Jadi abang dari bisnis yang dialokasikan kan ke tabungan juga belum tentu ya. Belum tentu. Kalau misalnya abang punya hasil putar untung lagi nih ya. Kemudian nih setelah diputar-putar saya punya sisa nih saya tabungin aja. Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, itu sebenarnya semangat zakat Bang ya. Yang saya tangkap nih yang bisa dikoreksi nanti. Jangan ada uang yang ngendap, itu aja sih Bang. Karena kalau uang itu terlalu banyak ngendap, dia akan terus tergerus sama zakat. Sampai jumlahnya 85 gram emas. Betul nggak Bang? Iya. Jadi Islam itu mendorong duit itu bekerja gitu, berputar itu. Jangan banyak-banyak yang disimpan. Kalau disimpan akan terkena zakat. Emas disimpan. Sampai 85 gram emas. Kalau lebih apalagi gitu ya. 85 gram emas aja gitu ya. Kalau disimpan kena 2,5%. Terus misalnya kita punya misalnya 4 kilo atau 5 kilo ya emas antam nih. Iya. Sepanjang itu di atas 85 gram dia akan terus tergerus zakat. Terus sampai suatu saat mentok di 85. Kalau di bawah 85 udah nggak kena zakat lagi. Tapi kalau kemudian duitnya diputar gitu ya kan jadi tabungannya jadi uangnya berputar itu. Jadi dua sisi positif deh saya dapat ya. Dua sisi benefit. Yang pertama adalah si orang yang punya duit tersebut juga jadinya nggak beban. Betul. Karena dikeluarkan. Tanda kutip mungkin siasat dan akal-akalannya, tapi akal-akalan positif ya. Jadi dikeluarin itu biar dia nggak beban kena zakat yang persentasenya jadi luar biasa. Lu nyimpen duit yang mengendap 20 juta sama lu nyimpen duit yang mengendap 20 miliar aja udah beda. Iya, betul. Ya kan? Yang kedua, benefitnya adalah orang-orang yang membutuhkan jadi punya duit gitu loh, karena larinya ke sana. Masuk ke sektor real. Jadi dan ujung-ujungnya beli bisnis lu juga. Lu punya bisnis ayam gitu, peternakan. Mereka jadi jajan ayam. Si tukang dagingnya yang ada di pasar kan beli ke tempat lu juga ya, muter ya. Sederhana Bang, misalnya kayak izin ya Bang ya. Kemarin kita tahun kemarin nyolirin zakat misalnya 150 miliar. Oke. Misalnya gitu ya. Oke. Itu kan suka atau tidak suka kewajibannya kita harus nyerahin itu ke para mustahik, orang-orang miskin. Nah, ketika nyerahin ke mustahik itu programnya macam-macam Bang ya. Misalnya kita bangun sekolah. Gitu ya. Kita butuh itu kontraktor sekolah gitu ya. Iya. Kita mau misalnya bahkan untuk yang sederhana misalnya untuk beli perlengkapan sekolah Bang ya. Ada misalnya kita sekarang misalnya punya anak yatim misalnya ada 3.000 orang yang butuh baju sekolah. Iya. Kemana kita beli? Kalau misalnya kebetulan ada pengusaha baju, seragam dan sebagainya yang kebetulan zakat payer ke kita, tentu kita akan beli dari dia itu. Betul Bang? Betul nggak? Misalnya ada perusahaan nih, dia memang produksi untuk seragam sekolah. Dia bayar zakat ke IZI atau bayar zakat ke lembaga zakat. Nah tentu saja kemudian ketika dia ingin menyalurkan zakat itu untuk membeli seragam sekolah bagi anak-anak yatim binaannya, 5.000 orang, 10.000 orang, 20.000 orang,
yang pertama akan dihubungin pasti muzakinya, pengusaha seragam. Dia akan balik lagi sebetulnya Bang itu. Iya. Itu. Nah, yang tahun kemarin zakat yang tersalurkan itu yang saya bilang tadi 44 triliun. Itu kan bisa menghidupkan banyak usaha itu. Atau bahkan kemudian menumbuhkan banyak usaha. Jadi sebenarnya bedanya apa sih, Pak? Antara zakat dengan filantropi sosial. Iya. Nah, ini harus tahu bedanya dulu nih. Maksudnya kalau memang bisa udah clear, jangan-jangan mungkin selama ini mereka taruhnya itu dia niat hati pengen ngeluarin sesuatu, pengen zakat, tapi ternyata dari niatnya malah ujung-ujungnya infak, sedekah gitu. Jadi ya jangan sampai ya, tapi misalnya naudzubilahnya niat kita malah jadi nggak kehitung. Iya. Yang harusnya ngeluarin zakat tapi hanya sekedar berbagi, giveaway, infak. Itu boleh tahu bedanya nggak? Ya, kalau zakat itu kan memang kewajiban harta, kewajiban harta dengan objek harta tertentu, dengan perhitungan tarif tertentu. Itu ya. Tadi yang ada hitung-hitungannya itu 80 gram emas dan sebagainya, baru dia akan kemudian keluarkan 2,5% gitu ya. Nah, kalau di luar itu infak dan sedekah itu bebas. Bebas dalam artian itu nggak ada ketentuan khusus, nggak ada tarif khusus gitu ya, nggak ada jumlah minimal harta khusus. Itu tergantung dari niat baik gitu ya, keinginan kita untuk berbagi aja itu. Cuma kan nggak kena jadi pahala atau mungkin keseriusan dalam berzakatnya kan? Tapi kalau pahala insya Allah, karena itu kan bagian dari amal soleh juga, zakat, infak. Iya, maksud saya adalah kewajiban dalam berzakatnya. Betul. Sementara kan kalau misalnya sedekah, infak itu kan kalau cuma bagi-bagi secara cuma-cuma kan nggak wajib. Nggak wajib. Kalau yang zakat kan wajib. Betul. Nah, maksud saya adalah jangan-jangan literasi nggak nyampe ke teman-teman semua bahwa disangkanya dia sudah mengeluarkan sesuatu karena mungkin cuma ya udah gue berbagi aja deh. Betul. Ya itu nggak kehitung zakat gitu loh. Enggak. Jadi zakat kayak sholat ya Bang. Ada sholat wajib. Iya. Subuh, zuhur, asar dan sebagainya gitu. Tapi ada sholat sunat kan gitu ya. Iya. Nah ada sholat rawatib dan lain-lain. Iya. Kalau dari sisi besaran bisa jadi yang infak sedekah lebih besar sih Bang. Kan itu nggak dibatasi itu ya. Misalnya kita kalau zakat kan cuma 2,5%. Tapi kewajibannya tertunaikan nggak? Tertunaikan dulu harusnya. Harusnya tunaikan dulu yang zakatnya nih. Setelah itu beres. Saya masih punya duit banyak ini nih. Ya masuknya infak sedekah. Keluarkan. Iya. Jadi jangan sampai kemudian masa sama Allah kasih paket minimalis. Itu kan zakat tuh paket minimalis 2,5%, 1/40 cuman. 1/40 bagian dari harta yang kita punya itu terkena kewajiban zakat. Kita punya 39 bagian lagi tuh yang dibawa ke rumah. Iya. Begitu ya. Harusnya sih masih banyak gitu ya Bang ya. Keluarin gitu ya. Nah, kalau itu kemudian juga dikonsolidasikan dengan zakat itu dahsyat Bang. Dampaknya. Nah, saya kira kemarin di forum zakat Bang ya, kita lakukan survei ya untuk melihat kecenderungan para muzaki kita nih, para pembayar zakat itu. Nah, memang sekarang agak bergeser Bang ya. Karena si pembayar zakat itu sekarang mulai kritis melihat dampak dari zakat yang dia tunaikan. Gitu ya. Kalau gua nih ngasih zakat sama kamu gitu ya, apa sih dampak yang bisa diciptakan oleh lembaga kamu gitu ya. Kalau ternyata dampaknya nggak bagus atau misalnya dampaknya juga bisa saya lakukan kalau saya menunaikan sendiri, ngapain juga ada izi, ngapain juga ada lembaga zakat. Ini memang tantangan, tantangan gitu ya. Gitu. Nah, makanya kemudian teman-teman lembaga zakat harus berpikir keras itu, bagaimana kemudian memberikan value added ya terhadap dana zakat yang dia kelola. Bagaimana kemudian dia bisa menjaga kepercayaan, trust gitu ya dari para pembayar zakatnya. Jangan sampai kejadian yang seperti dulu tuh Bang, yang Abang tahu lah gitu, dulu kan ada lembaga yang kemudian dianggap oleh masyarakat menyalahgunakan dan sebagainya, sehingga kemudian itu kita memang itu yang punya kapal. Kenapa emang ya? Bukan kapal, dulu kan ada kejadian tuh Bang, ada lembaga filantropi yang iya tahu. Itu kan waduh luar biasa, itu badai untuk teman-teman lembaga zakat. Nah, itu harus jaga itu Bang. Makanya saya kira dari situ juga kemudian pemerintah tuh mengeluarkan banyak sekali regulasi. Sekarang tuh di dunia zakat Bang ya, ada 25 regulasi Bang. Ada 25 aturan tuh yang ngatur. Jadi memang masyarakat tuh nggak usah terlalu khawatir sih sekarang, karena memang pemerintah juga jagain ini aktivitas lembaga zakat itu. Ada 25 regulasi sekarang yang ngatur itu. Karena bahaya kalau nampung duit orang tapi nggak amanah ya. Bahaya Bang, bahaya. 25-nya apa aja? Hafal nggak? Sedikitnya aja deh. Ya, dari mulai undang-undangnya, Undang-Undang 23 2011 terkait pengelolaan zakat. Jadi pengelola zakat itu diatur sekarang. Siapa yang boleh ngelola, apa kegiatannya gitu ya. Kemudian ada undang-undang, ada peraturan pemerintah terkait dengan audit dan pengawasan. Itu ya. Kemudian ada aturan yang terkait dengan proses monitoring dan evaluasi.
Ada aturan terkait, bahkan penyaluran zakat juga sekarang ada undang-undangnya, Bang. Oh, jadi Ada nggak aturannya, subjektif ya? Enggak. Ini atas dasar apa kamu naruh ke sini gitu ya? Betul. Oh, keren. Betul. Sekarang fatwa MUI yang ngatur tentang zakat itu ada sekitar 28 fatwa MUI. Dan itu diperiksa semua ketika proses audit syariah, Bang. Apakah bersesuaian dengan aturan ini? Apakah bersesuaian dengan fatwa MUI yang ini diatur itu? Itu kita semua lembaga zakat diaudit. Diaudit gitu ya. Jadi salah satu hal yang kemudian menjadi konsideran mengapa kemudian menunaikan zakat ke lembaga zakat adalah itu. Karena memang sistemnya berlapis ini. Sistem pengawasannya itu. Saya kira wajar ya. Karena kita kelolakan dana publik ya, Bang ya. Iya. Jadi makin rumit lah. Pak, ini kalau udah masuk ke campur sama istri, misalnya buat teman-teman juga tahu nih edukasinya. Jadi kalau udah ke istri itu hitungannya nafkah buat istri atau memang tabungan istri juga kita harus zakatkan? Ya. Nah, ini biar teman-teman clear nih karena ini ada suami istri, suami nyari nafkah. Anggaplah istrinya kan ibu rumah tangga. Iya. Di dalam uangnya istri ini yang saya ketahui adalah bahwa dia ada nafkah dan ada tabungan. Iya. Nah, ini tabungan dulu deh. Kalau nafkah kita nggak ada urusan karena memang udah kewajiban suami harus nafkahin istrinya. Betul. Gitu Nafkah kan? lahir dan batin ya, Bang ya. Iya. Nah, kalau yang si tabungannya ini itu apakah harus dizakatkan? Iya. Tabungan yang dipegang istri sisa betul. dari nafkahnya. Betul. Berarti kan dia sudah kelebihan dari nafkah yang dia butuhkan. Berarti suami nanya dong, berapa tabungan sisa? Harus begitu, Bang. Oh, oke. Misalnya, Bu, ada tabungan nggak, betul ya? Apa namanya? Sisa berapa? Nggak apa-apa ngomong aja. Ada berapa ya? Ya meskipun jawabannya pasti nggak ada habis gitu ya. Oh gitu, Bang, jangan curhat di sini, Bang. Anda ya kok tahu isi hati saya Kita ya? sama, Bang, sama. Kan cara mainnya sama kita. Kita itu nggak takut sama istri, cuma istri lebih berani. Itu dia. Jadi Bang gitu, kalau misalnya istri kita kemudian punya tabungan, kemudian dia dari nafkah yang diberikan oleh suaminya, kemudian dia juga beli emas gitu ya. Kemudian dia simpan emas itu sama. Jadi itu emas sama tabungannya bedain? Iya. Tuh, tuh. Ya kan, sini aku kelolain aja lah. Betul. Udahlah, kamu nafkah aja, tabungan biar aku yang pegang. Toh bilang kan 0 mulu tabungannya. Iya. Gitu Bang. Jadi ini memang sebetulnya zakat itu kan siklus Bang ya. Kalau kita lihat. Itu siklus yang kemudian luar biasa Islam mengatur itu. Pertama tadi ya, spirit dari zakat untuk para muzaki itu kan jangan sampai duit ente itu ngendap banyak-banyak. Harus diputar dan masuk ke sektoril gitu ya. Sehingga menggerakkan ekonomi gitu ya. Luar biasa itu ya. Kemudian ketika dia menunaikan zakat diterima oleh orang-orang miskin, para mustahik itu juga impact-nya itu juga akan juga terkena kepada para muzaki. Jelas ketika dia tunaikan dia akan dapat pahala duluan Bang ya. Tapi kemudian ketika ini sudah masuk ke sektor ke aktivitas ekonomi akan terjadi perputaran yang semakin. Saya ngelihat orang-orang kaya juga begitu sih Pak. Iya Bang. Kayak Al-Rajhi yang di Saudi, iya kan? Nggak kenal sih Bang saya. Ada, iya sama saya juga. Dia pengusaha bank, yang tentunya udah pasti bank syariah. Al-Rajhi Bank, itu dia sampai disisain sependek pengetahuan saya adalah dia pengen tuh dalam tanda kutip meninggalkan dunia ini adalah dengan langsung nol hartanya. Dahsyat ya. Jadi langsung diputar ke sana kalau bisa. Saya bisa begitu ya? Iya, Bill Gates pun juga demikian, dia punya cita-cita. Warren Buffett pun juga katanya begitu cita-citanya. Ya, terus juga Sandiaga Uno kalau untuk versi lokalnya juga seperti itu. Bang Indra Uno juga sama kakaknya gitu. Pengen gimana caranya meninggalkan dunia ini udah hartanya udah habis. Luar biasa. Semua udah disalurin ke yayasan. Bahkan lintas agama dan keyakinan juga begitu Bang ya. Ketika dia melakukan itu dia juga kemudian impact ke bisnisnya juga itu ya. Makin berkembang. Nah, jadi artinya kayak begitu-begitu teman-teman semua. Jadi kalau mau tahu lebih detailnya lagi silakan buka aja di websitenya di Easy. Sebenarnya program-program apa lagi yang dilakuin sama Easy? Untuk Ramadan ini kita punya program namanya Booking Berkah Ramadan Bang. Ya itu bentuknya macam-macam tadi ya. Dari mulai pemenuhan kebutuhan dasar, basic need. Itu kita bagi-bagi biasalah itu ya. Sembako dan sebagainya gitu ya. Itu kita fokus memang di wilayah 3T nih Bang. Wilayah pinggiran ujung-ujung. Kita ke sana gitu ya. Apa aja contohnya? Kemudian di wilayah titik-titik kemiskinan ekstrim itu kan ada 111 provinsi di 169 titik kemiskinan ekstrim di Indonesia. Itu jadi sasaran kita Bang. Nah itu juga memang yang kita sasar di tadi yang saya bilang di awal Bang. Kita punya platform Indonesia Berdaya, kolaborasi dengan ratusan lembaga filantropi itu, melibatkan kementerian dan sebagainya gitu ya. Ramadan ini kita memang fokus untuk distribusi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk nanti zakat fitrah. Kita targetkan minimal ke 2 juta orang yang tersebar di titik-titik kemiskinan ekstrim di seluruh Indonesia. Kita akan fokus ke sana. Jadi
Memang mungkin yang terdekat juga bisa kita distribusikan Bang ya, tetangga dan sebagainya. Tapi memang untuk Ramadan ini kita akan fokus untuk teman-teman di wilayah-wilayah yang ujung-ujung itu Bang. Itu pemerintah sudah mengeluarkan sih daftar wilayah 3T ya. Itu sudah ada, nah kita akan sasar ke sana itu. Nah tapi yang paling penting adalah pasca Ramadannya. Pasca Ramadannya kita akan fokus untuk tadi membantu menyelesaikan agenda pengentasan kemiskinan. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Nah itu pemenuhan kebutuhan dasar untuk untuk ini ya namanya booking berkah Ramadan. Kemudian juga kita ada bedah musola gitu ya. Kemudian juga kita punya program itu namanya sebar dai. Sebar dai ke pelosok-pelosok. Nanti kan Masya Allah. Bang Dedi kan dai juga, nanti kalau bisa. Saya dai buat keluarga saya. Hampir saya salah jawab ya. Bahaya bisa ngeluarin fatwa nih gue. Iya. Buat anak-anak saya. Kita juga sediakan itu platform untuk mereka para muzaki bertransaksi namanya Zakatpedia. Zakatpedia. Jadi ini kan sekarang era digital ya Bang ya. Jadi dari hasil riset kemarin di Forum Zakat kan sebetulnya para muzaki itu kita kasih nama ya label. Mereka adalah orang yang kita sebut para praktisi yang sibuk. Orang-orang praktis yang memang super sibuk. Jadi dia nggak mau ribet-ribet kan Bang ya? Iya. Ya karena urusannya banyak ya Bang. Jadi kan urusannya banyak pastilah. Saya mikirin negara, bisnis ini, mikirin negara, mikirin istri, mikirin macam-macam kan Bang ya? Mikirin tabungannya kan. Untung nyebutnya mikirin istri, bukan mikirin istri-istrinya. Bahaya tuh kalau itu tuh. Itu yang diketahui publik Bang ya. Iya. Nah itu. Okay. Nah makanya kemudian memang kita juga harus masuk ke sana. Gerakan zakat itu juga harus masuk. Jangan sampai kemudian tidak ngikutin tren yang terjadi sekarang gitu ya. Kita harus perkuat aspek-aspek digital kita dan sebagainya gitu ya. Kita memang develop Zakatpedia sehingga tidak ada alasan lagi orang kemudian tidak punya akses, tidak punya waktu ya. Tidak punya bahkan bisa mengakses terkait yang tadi pertanyaan Bang Dari bilang, apa sih zakat itu jenisnya gitu. Zakat itu bisa diakses lewat Zakatpedia itu ya. Oke. Berarti kalau sebagai program dan lain sebagainya, tadi saya udah telaah, ini panggilan buat teman-teman pengusaha, panggilan teman-teman muzaki ya, yang memang memiliki kelebihan harta yang udah di atas, di ambangnya, threshold atau rata-ratanya gitu ya. Saran saya mendingan langsung aja cek aja di websitenya, di Inisiatif Zakat. Nah, itu nama IG-nya dan sebagainya. Teman-teman tinggal salurkan aja ke sana. Insya Allah terpercaya dan bahkan perusahaan-perusahaan besar pun juga melakukan hal yang sama gitu ya. Baik perusahaannya maupun personal ownernya. Wah, keren. Saya nggak berani sebutin orang per orang sih, tapi tadi udah kadang disebutin Paragon ya. Ownernya maupun corporate-nya luar biasa Bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Susah. Istilahnya mau malam hari pun juga matanya tetap bersinar. Nggak ada redupnya. Gitu Bang ya. Termasuk Bang yang penting juga kita memang menyalurkan juga untuk Palestina Bang ya. Wah setuju banget tuh. Gimana programnya? Untuk Ramadan, untuk selama sebulan penuh kita salurkan untuk buka puasa sama sahur. Termasuk juga perlengkapan untuk Idul Fitri. Jadi ada programnya nggak? Ada untuk Bang. yang khusus Palestina. Tinggal buka aja di website-nya berarti ya. Betul. Pengen harta kita ini pengen dispesifikan mau kemana gitu ya. Betul. Nah termasuk juga yang menjadi prioritas kita juga negara-negara di kawasan yang minoritas Bang ya. Muslim minoritas. Betul, Timor Leste, Vietnam, Laos, Kamboja, macam-macam itu kan jiran Bang ya. Tetangga kita itu. Jadi selain kita perhatikan masyarakat Muslim di Indonesia, perhatikan Palestina, tapi yang terdekat juga harus kita berikan perhatian. Cakep. Jadi the power of zakat seperti itu Bang. Itu jadi dengan saya kira kalau kita dorong terus itu ya, insya Allah sedikit demi sedikit permasalahan umat akan bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena di era sekarang ini era digital, karena zakat tuh serba easy. Itu dia, asik. Bang itu mungkin ya saya baru ngerti juga ya. Kan ilmu pesawat itu ilmu yang paling rumit Bang ya. Ilmu pesawat, Rancang pesawat itu Bang teknologi paling advance itu. Iyalah. Rumit itu Bang. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menggeser saya ke sini juga untuk coba mengurai sedikit demi sedikit kerumitan-kerumitan itu. Itu alasan aja Bang. Iya. Makanya Anda harus sekarang amanah di sini ya. Iya Bang, itu alasan sebenarnya Bang. Masya Allah. Karena kalau untuk jadi artis kan pemain aktor film kan saya nggak masuk speknya. Spek deh, kata komputer. Iya. Tapi kan kalau di pesawat kan cuannya lebih banyak. Iya Bang. Iya terus. Banyak. Ya kenapa ke sini? Ya kenapa Bang ya? Saya juga nggak tahu nih. Kok bisa begini? Yaudah ilmunya buat gue dah. Ya boleh insya Allah ya. Enggak, jangan deh puyeng-puyeng. Tapi Bang kalau di penerbangan itu kelihatan asik Bang ya, tapi di dalamnya matematik sih Bang semuanya dalamnya.
Oh nggak jadi deh. Ini Itu teman-teman jadi ya. pengusaha lah, bener. Iya, iya, iya. Udah. Duka yang bertubi-tubi melanda Palestina. Siap. Insya Allah. Wah ini Berangkat Bang ke sana Bang. pengen lah. Kapan-kapan Bang ya? Ke Aqsa mau dong. Jadi kita biasanya penyaluran bantuannya tuh lewat kalau nggak perbatasan Jordan Bang ya, Iya, iya. ke lewat Mesir Bang. Boleh, Pernah juga boleh, lewat boleh. Suriah nanti Yuk. Bang ya. Kalau ada Bareng-bareng kita ya? Yes. Bareng sama Siap, Anda juga sama dong. saya. Bener ya? Bener, insya Kita Allah. kesana ya? Siap, insya Allah. Mantap. Ya, Bang ya? Iya kita pengen tahu misalnya Ah. kondisi di sana. Aduh sedih banget deh. Ya, nanti kita sampai ke perbatasan lihat tuh tentara IDF itu lalu lalang. Deg-degan gak sih? Iya. Enggak lah. Tapi kan Enggak lah, kita kan aman ya. Kalau kesana aman kan kita nggak ada masalah ya. cari Relawan ya. kondisi, ya. Relawan nggak ada masalah. Safety kan kita ini ya, kita perhatikan. Insya Allah Bang. Masya Allah. Kalau ada Boleh insya Allah ya. begini insya Allah. Boleh Siap. dong. Mantap. Jadi nggak cuma Insya kita Allah. berkunjung ke Masjid Aqsa, tapi kita Betul. lihat saudara Kasih kita bantuan yang Bang. Bahkan kasih kita bantuan masak di di sana Bang. Masak Wah, gitu seru, ya. iya, Terus iya. kita bagi-bagi makanannya. Itu kan asik lihat. Wih, seru-seru. Boleh lah jadwalkan Siap, lah. ya. Kalau Boleh ya. lagi sekarang musim panas apa musim dingin? Sekarang musim apa ya? Musim, Coba dicek masuknya saya. panas Nanti ya juga. kalau menuju Lebaran Haji ya. Kan Oh, sama-sama musim Timur dingin Tengah. Desember itu ya? Iya, musim. Awal-awal tahun ya. Mungkin sudah geser Iya, sekarang. tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Iya, Iya, namanya kalau juga untuk berjihad Bang. panggilan kemanusiaan Iya. kita harus Kali gas. Abang bisa bikin apa perusahaan apa di sana gitu Bang ya? Siap. Iya. Kalau misalnya ada peluang kita Ya, Bang, ya? sambil menyelam minum air. Kan memang harus ini bergandengan tangan Bang, Iya. antara sektor filantropi, zakat dengan sektor Iya kayak misalnya private. betul, misalnya contoh dari sektor private itu kan bisa bangunin tempat apa yang komoditas buat nge-support ujung-ujungnya buat Benar. lebih ada Untuk kemudahan pasokan air buat bersih untuk Ya, macam-macam ya. ya Bang ya. Oh, Boleh, boleh. Benar. Tolong Bismillah, dijadwalkan ya. Saya sama Pak Dirut ya, Siap. Pak Wildan kita Insya Allah, berangkat Bang. bareng-bareng Ya, ke ya. Tapi Aqsa. saya minta waktu untuk numbuhin ini dulu Bang. Apa urusannya? Iya, supaya saya nggak kerasa kebanting gitu kan. Sama ini Betul, Bang, betul, mungkin betul, perawatan ya. sedikit kan Iya, dari iya. ntar kelihatan mana Oh. terawat dan tidak terawat. Pakai kaf, Oh iya, iya betul. pakai grup Iya Bang. Paragon. Pak Arman ya. Insya Allah, insya Allah. Sekaligus sponsor ya. Sponsor Pak Harman, Pak Salman, boleh dong supported Ya, by siap. KAF untuk Siap. keberangkatan bantu Iya, warga betul. Palestina. Iya, insya Seru Allah, Bang. banget tuh. Bismillah Bang. Bismillah insya Allah. Semoga Allah Siap. luruskan dan lancarkan niat kita bersama semuanya untuk bantu saudara-saudara kita yang ada di Minta Palestina. doanya juga Bang ya. Boleh Supaya dong. semuanya bisa amanah, bisa Siap. menunaikan Semoga Allah tugas mudahin ya, dengan Pak, ya. baik. Amin amin ya rabbal alamin. Istiqomahkan dan seterusnya gitu ya. Ini detailnya ada di inisiatif zakat, teman-teman tinggal di follow aja, tinggal diikutin aja. Tadi dari website juga menarik ya, easy.or.id. Itu jangan-jangan selama ini ada haknya mereka-mereka semua yang belum tertunaikan. Akhirnya menjadi penghambat urusan kita gitu kan. ya. Hidup mungkin panas, keluarga mungkin kurang harmonis. Kan namanya juga hak orang kan. Jangan nggak kita salurkan gitu kan, kok kita usaha tapi gini-gini aja, padahal udah mampu, kok malah nggak kita ngeluarin tunaikan zakatnya, nah itu jadi masalah. Nah pas banget nih momentum adalah kita muhasabah bareng-bareng di bulan Ramadan, siapa tahu ketemu celahnya, oh iya ya, gara-gara kalau teman-teman ngeliat tayangan ini, berarti ini adalah sebuah hidayah dan taufik buat teman-teman Amin semua. amin ya rabbal alamin. Tinggal tergerak aja hatinya untuk menyalurkan zakatnya. Sebenarnya kita lagi nggak keluar-keluar gimana-gimana sih, kita lagi bantuin dan bener-bener kasih solusi ke teman-teman semua, Iya, iya. biar lurus jalannya. Benar. Insya Allah juga bermanfaat tayangan ini ya. Abang enak banget kalau ngomong ya. Kenapa? Enak banget kalau ngomong. Oh memang baru 20 tahun di dunia presenter. Itu nih. Enggak. Oh ini ada juga ya. Kalau teman-teman misalnya kita kolaborasi bareng sama Easy, ini ada kode referral khusus buat penonton kasih solusi katanya. Nah, tinggal cek aja di sini. Sini ya Bang ya. Yoi, Iya, ada siap. di sini. Nanti ini banyak manfaat yang didapetin buat teman-teman semua. Dan bisa dapat sarung gratis Bang ya. Mana? Ada tadi. Oh iya, grupnya Kecubung dan Ardan. Ada sarungnya. Kita Siap. kasih hadiah, bisa aja kodenya masuk ya. Siap masuk Pak Eko. Iya, sarung Kecubung ini segrup nih. Ada sarung Ardan buat tarawehan. Kalau ada, tolong dong. Nanti kasih Pak Dirut. Iya. Ya kan Pak Wildan nanti. Sayang nggak ada iPhone 17 ya Bang ya. Nggak usah sebutin semuanya Pak. Kenapa lo jadi begitu? Lama-lama zakat gue dikuras nih. Bukan 2,5%. Bukan zakat aja lagi semua kekayaannya kurang. Semuanya habis gue lebih dari 2,5. Siap Bang. Siap. Bercanda Bang ya. Aman, saya juga suka bercanda. Pak Wildan makasih banyak. Nanti kita sama-sama. berangkat sana insya Allah ya. Siap. Amin. Detailnya teman-teman tinggal follow aja inisiatif zakat. Easy, karena zakat udah serba easy sekarang. Kita kasih solusi.